berkeminatan di kelas 12 saat ini. Baik, Ibu Ellen, pada pagi hari ini kita akan melaksanakan kegiatan pra-observasi. Tujuannya dari kegiatan atau percakapan kita pada pagi hari ini yaitu untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan. Juga kenapa kita harus melakukan percakapan observasi ini, yaitu sebagai tahap awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap, lebih percaya diri, sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Baik Ibu, dalam proses pembelajaran nanti atau pada saat observasi, kira-kira tujuan pembelajaran apa yang ingin Ibu capai pada saat pelaksanaan observasi nanti? Baik Ibu Shane, berdasarkan RPP yang saya tulis, tujuan pembelajaran yang ingin saya capai pada pembelajaran adalah agar peserta itu dapat menentukan dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar di ketetanggaan. Ya, baik. Dari tujuan pembelajaran itu, Bu Ellen, bagaimana atau area pengembangan yang ingin Ibu capai atau ingin Ibu lakukan observasi? Kira-kira Ibu mau saya lihat area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan itu di bagian apa? Baik Ibu Shane, kalau untuk pembelajaran yang saya lakukan di kelas, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua aspek. Yang pertama, aspek pengetahuan, di mana nanti bersama siswa dalam pembelajaran, dan setelah proses pembelajaran itu siswa mampu untuk menjelaskan bagaimana limit fungsi di ketetanggaan. Dan yang kedua, di aspek keterampilan, agar siswa itu menjadi mampu untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar di ketetanggaan. Ya, Ibu Ellen, jadi ada dua area ya yang ingin dikembangkan, yaitu pada pengetahuan dan keterampilan siswa. Baik Ibu Ellen, kira-kira yang saya ingin ketahui selanjutnya, bagaimana rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di kelas, baik itu melalui strategi, model, dan metode pembelajaran. Oke, jadi untuk strategi pembelajaran, saya menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi yang berdasarkan kesiapan belajar siswa dan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Lalu untuk itu saya akan membagi kelompok bagi siswa sesuai dengan kemampuan dan juga keaktifan siswa di kelas. Dan untuk model pembelajaran sendiri, saya menggunakan model pembelajaran discovery learning dengan metode diskusi dalam kelompok, di mana ada tanya jawab dan juga nanti akan ada penugasan. Baik Ibu. Oke, ada strategi pembelajaran berdiferensiasi yang didasarkan pada kesiapan belajar siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Baik Ibu Ellen, model pembelajarannya DL ya, discovery learning dengan metode diskusi, tanya jawab, dan penugasan. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saya, Ibu Ellen, bagaimana dengan media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran Ibu Shane, saya nanti akan menampilkan video singkat yang berkaitan dengan materi tentu saja, dan juga nanti akan menggunakan PowerPoint dan juga akan ada lagi. Oke, jadi ada media pembelajaran yang digunakan itu tujuannya untuk menarik minat siswa ya Ibu Ellen. Baik, kemudian waktu pelaksanaannya itu kira-kira hari apa, tanggal berapa, di kelas mana, dan jam pelajaran itu berapa Ibu? Oke, untuk waktu pelaksanaan, kebetulan saya mempunyai jadwal mengajar di hari Rabu, tanggal 3 September, di jam pelajaran ketiga dan keempat, kelas 12 IPA 2. Oke, baik. Hari Rabu ya Ibu Ellen, hari Rabu 3 September 2024, kelas 12 IPA 2, di jam pelajaran ketiga dan keempat. Baik Ibu Ellen, sesuai waktu dan jadwal yang sudah Ibu sampaikan,
saya akan bersama dengan Ibu Ellen di dalam kelas. Kita akan melaksanakan supervisi kelas. Kemudian saya akan mencatat hal-hal dalam kegiatan pembelajaran. Tentunya saya akan fokus pada area pengembangan yang tadi Ibu sampaikan. Kemudian setelah kita lakukan kegiatan observasi nanti Ibu, atau pembelajaran di dalam kelas, nanti akan ada juga percakapan terakhir Ibu, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti akan didampingi juga oleh pengajar praktik. Baik, sebelum saya akhiri percakapan kita pada pagi hari ini, saya ingin bertanya, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari hasil percakapan kita hari ini? Dari hasil percakapan ini yang saya dapatkan adalah gambaran tentang kegiatan pembelajaran yang masih saya persiapkan untuk hari Rabu nanti, sehingga tadi seperti disampaikan oleh Bu Syane, saya lebih siap dan pembelajaran bisa berlangsung dengan baik. Ibu Ellen, terima kasih banyak untuk waktunya sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi pada hari Rabu 3 September 2024 di kelas 12 IPA 2 jam ketiga dan keempat. Baik, demikian percakapan kita pada pagi hari ini. Salam dan bahagia. Halo Sobat Guru Penggerak semuanya, pada pagi hari ini saya akan melaksanakan tahap kedua, yaitu tahap observasi bersama rekan saya, Ibu Ellen Seda. Ibu Ellen, apakah sudah siap? Siap. Selamat mengajar, semoga sukses. Saya akan mengobservasi Ibu lewat kelas 12 IPA 2 pada pagi hari ini. Selamat siang Ibu Guru. Yang hadir? Siapa yang tidak hadir lagi? Sakit. Sakit keterangannya apa? Sakit. Lagi sakit lagi? Tidak. Berarti dari 33-32 hadir ya? Ya. Terima kasih. Semuanya sehat toh? Sehat. Tuhan, mari kita menyiapkan hati, kita berdoa dulu. Karena tentu saja sebagai orang yang berpendidikan, kita juga sadar bahwa kita ini wajib untuk berdoa. Ya, wajib untuk berdoa. Sehingga pelajaran kita pada hari ini bisa berjalan dengan lancar. Maka Ibu minta jam pemimpin kita dalam doa, mungkin dari situ ada minta. Dan teman-teman sebelum kita memulai pembelajaran ini, mari kita minta doa dan saya akan memulai menurut doa dan kepercayaan saya yaitu Kristen Protestan. Selamat siang. Sebelum kita mulai pelajaran kita pada hari ini, akan sangat baik kalau kita membuat kesepakatan kelas. Jadi kesepakatan ini mengatur kita bersama-sama supaya proses pembelajaran kita berjalan dengan baik dan sesuai dengan keinginan kita bersama-sama ya. Pasti kita menginginkan pembelajaran yang baik untuk kamu dan juga untuk Ibu. Jadi sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Sudah terbiasa dengan membuat kesepakatan kelas ya? Ya. Jadi kita punya kelas sendiri ada di sebelah sana. Ini untuk mata pelajaran matematika. Kira-kira 12 IPA 2 ini maunya belajar matematika yang seperti apa? Mungkin boleh tunjuk tangan. Dan kita akan membuat kesepakatan kelas terlebih dahulu sebelum kita masuk pada materi pembelajaran. Ada gambaran ingin memulai pelajaran matematika atau menjalankan pelajaran hari ini itu dengan seperti apa? Apakah baku hantam? Mungkin ya? Kira-kira bayangannya 12 IPA 2 kalau belajar matematika maunya belajar yang seperti apa? Mungkin salah satu kita lakukan. Mana tadi ya? Boleh? Satu waktu. Baik, sudah dapat satu ya? Masuk kelas, cepat. Ya. Ada yang lain lagi? Ini mengatur kita semua yang ada di dalam kelas ini.
saling menghargai. Ya. Terakhir ada lagi? Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Berdoa sebelum dan sesudah belajar. Baik, ini adalah kesepakatan kita pada hari fungsi aljabar dan juga di fungsi trigonometri. Tapi hari ini kita belajar satu-satu dulu. Yang pertama tentang limit fungsi aljabar di bentuk tangga. Oke, jadi masuknya ini seperti apa? Sebelum itu mari kita perhatikan. Sebelum kita mulai ke materinya, Ibu ingin tanya dulu. Pernah dengar istilah limit ya? Nah, kira-kira menurut IPA 2, limit dalam pemahaman kamu itu seperti apa? Kalau pernah dengar pasti pernah dengar ya. Kira-kira nama lain atau mungkin kata lain dari limit? Hampir boleh? Ada yang lain? Mendekati, terima kasih. Ada lagi? Oke, cukup 2 ya. Jadi benar semuanya, tidak ada yang salah. Limit ini kalau dalam bahasa sehari-hari kita sering dengar dalam bentuk lain seperti hampir atau mendekati. Supaya kita lebih paham bersama-sama apa itu limit, mari kita saksikan satu video. siang Ibu dan teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada PT Kelompok, dan dari PT Kelompok akan mempresentasikan hasil kerja dari kelompok mereka. Dan saya sebagai moderator akan mempersilahkan mereka untuk menjelaskan serta memberikan jawaban kepada yang akan menulis. Saya persilahkan. Perkenalkan, nama saya Eva Nase dari kelompok 3.
menjadi positif 2. Terima kasih. Stella, boleh menjawab. Ya. Di sini saya tulisnya 5x pangkat 2 bagi x pangkat 2 sebenarnya di sini salah penulisan di ayat. Yang ini, ya 5x dibagi x pangkat 3. Ya. Kenapa di sini hasilnya 5/x pangkat 2? Ya. Karena di atas sini sebenarnya kan x pangkat 1. Ya. Tapi karena satunya tidak ditulis, jawabannya begini. Saya tulis lagi ya. Ini 5x per x pangkat 3. Sini kan jaraknya 1. Ya. Jadi kita ambil baginya di sini. Ini 1 dari 3 ini. Kita tinggal kurangkan saja. Kita balik dari sini ke sini. Jadi pengurangan tinggal kita balik supaya jangan pusing di kepala saya begitu. Ya. Ya. Kalau kaminya berikut supaya jangan pusing di kepala. Jadi ini 3 ini kita balik. Jadi 3-nya kurang 1 mendapatkan x pangkat 2. Maaf, Laura masih pertanyaan pertanyaan. Gimana ya? Pak Iren, gimana? Apakah puas dengan jawaban yang diberikan? Karena ini kan kalau dari Oke, siap. Saya tidak menyangka ada banyak pertanyaan untuk materi ini ya. Tapi kita harus paham semuanya dan luar biasa ternyata dari pemahaman yang ada beberapa contoh soal yang kalian kerjakan ada banyak pertanyaan. Jadi saya bukan menyalahkan jawaban tapi saya memperkuat lagi apa yang tadi sudah disampaikan. 12 IPA 2 bagus sekali tadi baik moderator maupun tadi sudah jelas bagus sekali. Banyak di kesalahan penulisan ya. Maka tadi disampaikan tolong jadi salah ini biasa kalau guru suka lupa tulis dirinya. Maka ingat bahwa kita semua ini kerja tidak lepas dari aturan ya. Tadi sudah dijelaskan di bagian awal yang membantu kita untuk menyelesaikan soal. Ibu jawab dulu pertanyaan dari Davis tadi ya. Devi, minta maaf nama saya catatkan. Devi, untuk pertanyaan apakah soal ini bisa dikerjakan dengan menggunakan metode substitusi? Jawabannya bisa. Selamat siang. Kembali lagi bersama saya Syane Yuliarti Mudak SPD, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saat ini saya bersama dengan seorang guru yang luar biasa, Ibu Elena Puseda SPD, guru matematika peminatan kelas 12. Baik, Ibu Ellen, selamat siang sekali lagi. Selamat siang Ibu Syane. Ya, kita kembali berjumpa pada kesempatan hari ini dalam sesi pasca observasi. Ya, Ibu Ellen, pada percakapan saat ini tujuannya saya ingin mengajak Ibu mengobrol, kita bercerita dan berbagi tentang kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan kemarin, serta saya juga sudah melihat proses pembelajaran yang sudah Ibu lakukan di kelas 12 IPA 2. Baik, sebelum saya masuk pada pertanyaan-pertanyaannya, saya mau tahu perasaan Ibu pada saat melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas itu seperti apa? Jadi Ibu Syane, kemarin itu perasaan yang sempat muncul di awal adalah perasaan tegang karena ada seseorang yang mengawasi di bagian belakang, tentu saja. Tapi puji Tuhan kegiatan proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Jadi saya cukup senang dan puas dengan hasil. Luar biasa. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan kembali terkait proses pembelajaran yang Ibu lakukan di kelas? Kira-kira area pengembangan yang sudah Ibu lakukan di kelas atau langkah-langkah dan tahapan pembelajaran seperti apa yang sudah Ibu lakukan kemarin?
Baik, jadi untuk proses pembelajaran kemarin di kelas itu menurut saya pribadi sudah sesuai dengan perencanaan yang dibuat, di mana saya menyiapkan perangkat pembelajaran RPP dan LKPD, lalu saya juga dalam pembelajaran kemarin melakukan pembelajaran berdiferensiasi, dan ini berdiferensiasi proses. Lalu juga ada menyiapkan siswa untuk fokus mengikuti pembelajaran. Ini kan pembelajaran yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial nasional. Juga fokus utama kemarin itu pada aspek yang ingin saya capai, area pengembangan yang ingin saya capai di sini ada 2 kemarin. Yang pertama untuk aspek pengetahuan dan yang kedua untuk keterampilan. Jadi di pengetahuan kemarin itu bagaimana siswa mampu menjelaskan limit di ketiadaan bentuk aljabar, dan untuk keterampilan siswa mampu menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan limit fungsi aljabar bentuk ketiadaan. Itu luar biasa, ada area pengembangannya yaitu area pengetahuan dan keterampilan. Baik, Ibu Ellen, menurut Ibu sejauh mana area pengembangan yang Ibu sampaikan tadi, apakah sudah berhasil Ibu lakukan di kelas atau tidak? Untuk proses pembelajaran kemarin, menurut saya pribadi sudah saya laksanakan dengan cukup baik. Ada sedikit kekurangan, tapi secara garis besar saya merasa bahwa sudah terlaksana dengan baik. Baik, Ibu, kekurangan seperti apa atau kendala-kendala seperti apa yang Ibu temui saat melakukan pembelajaran kemarin? Jadi kendalanya tentu saja karena adanya perbedaan gaya belajar siswa. Jadi ketika dibentuk kelompok itu masih ada yang belum mampu berinteraksi dengan baik, masih ada juga yang cuek, mungkin karena itu tadi gaya belajar yang berbeda, sehingga mereka masih belum terlibat dengan baik seperti itu. Lalu ada juga siswa yang sudah ikut berpartisipasi, tapi mungkin karena kelompoknya terlalu besar sehingga diskusi dilakukan di grup-grup kecil dan mungkin agak ribut kemarin. Baik, ya seperti itu ya Ibu, karena ada perbedaan gaya belajar antar siswa Dan kelompok. ya. Jadi menurut Ibu, kalau Ibu melihat kendala-kendala seperti kemarin, adakah hal yang Ibu ingin lakukan ke depannya? Kira-kira untuk memperbaikinya ke depan, apa yang ingin Ibu buat agar memperbaiki proses pembelajaran nanti? Tadi saya sempat katakan bahwa ada perbedaan gaya belajar, dan mungkin ke depan yang ingin saya terapkan adalah mungkin mengetahui terlebih dahulu gaya belajar masing-masing siswa yang saya asuh, karena kan gaya belajar ada 3 ya misalnya. Jadi apakah ke depan saya harus bisa mengenali siswa saya yang mungkin dia gaya belajarnya auditori, lalu ada visual dan ada yang estetik. Mungkin membagi mereka ke dalam kelompok sesuai dengan gaya belajar. Ya, baik Bu Ellen. Kira-kira kapan rencana perubahan yang Ibu sampaikan tadi ini dapat direalisasikan dalam proses pembelajaran di kelas? Mungkin untuk merealisasikan ini pada pembelajaran di semester 2 nanti, saya akan berusaha untuk bisa merealisasikan ini karena mungkin butuh data juga untuk bisa mengetahui gaya belajar siswa. Mungkin di waktu itu semester depan akan saya coba. Baik, Ibu Ellen, luar biasa. Terima kasih untuk jawaban-jawaban yang sudah Ibu sampaikan. Semoga lewat kegiatan observasi ini, Ibu bisa memperbaiki hal-hal yang menjadi kekurangan Ibu, sehingga kedepannya pembelajaran bisa berjalan lebih baik lagi sesuai dengan minat siswa, atau kita berorientasi, kita mendukung siswa dalam pembelajaran di kelas. Baik, Sobat Guru Penggerak, sekian pasca observasi dari saya. Semoga lewat video ini banyak yang terinspirasi dan menjadi berkat bagi kita semua. Salam dan bahagia.